وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadratil mukarramin, para asatidz, para hujjah, para kesepuhan, para jamaah, dan juga remaja yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita, masih seputar hal-hal yang berkaitan dengan thariqah. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa qawluhu wa azimatin, ucapan beliau penulis buku ini, wa azimatin, dan hal yang berat. Artinya jamaah, thariqah itu bisa dimaknai mengambil perkara, mengambil perihal azimatin, keteguhan jiwa. Mana yang dimaksud keteguhan jiwa di sini? Wal muradu biha huna al-jiddu wa sabru 'ala al-amri syaqi 'ala nafsi al-mukhalifi li hawaha. Jadi artinya jamaah, thariqah itu adalah wa azimatin, memilih, mengambil perkara yang paling sangat hati-hati di dalam menjalankan agama, seperti wara' wa azimatin, dan mengambil hal yang berat, keteguhan jiwa. Wal muradu biha, yang dimaksud dengan azimah di sini adalah al-jiddu was sabru, kesungguhan, wasabru, dan kesabaran, alal amri syaqi, terhadap perkara yang berat, alal nafsi, bagi nafsu kita, al mukhalifi li hawahu, yang sifat tersebut al mukhalifi, menyalahi, li hawaha, terhadap ajakan nafsu. Wadhalika, yang demikian itu, kariyadhatin nafsi, seperti melatih nafsu, melatih diri, wa hamliha 'ala al-a'mali allati yaqtadiha al-khuluqul matlub, dan membawa nafsu, mengajak nafsu, alal a'malil lati yaqtadihal khuluqul matlub, kepada perbuatan-perbuatan yang dituntut oleh sikap khuluqu, akhlak, perangai, al-matlubu, yang dituntut. Jadi artinya jamaah, kesimpulannya, orang yang mengaku berthariqah, dia harus bisa mengambil, memilih pekerjaan, melakukan amalan yang sangat berat, dan melakukannya itu bil jiddi wasobri, dengan kesungguhan, wasobri, dan kesabaran.
yang berat-berat diambil, dilakukan. Kasahari seperti contoh as-sahar, banyak melek di waktu malam. Alias apa? Melek di waktu malam, begadang untuk hal-hal yang terpuji. Begadang tapi wiridan, begadang tapi baca kitab, begadang tapi tafakkur. Bukan begadang main catur. Ebit ya. Jadi yang dimaksud pekerjaan berat di sini di antaranya as-sahar, banyak melek untuk hal-hal yang baik. Kemudian lagi wal ju'i, banyak merasakan lapar. Karena ini termasuk perkara yang berat. Perkara yang berat yang dimana nafsu diupayakan mau menerima hal tersebut. Jadi kalau ngikutin nafsu mah pengen yang bebadogan melulu. Kalau ngikutin nafsu pengen yang enak-enak melulu. Dilatih buat ju'i dengan banyak lapar. Maksud banyak lapar di sini bukan berarti ada makanan terus dia ngebelain lapar, kagak. Yang dimaksud al-ju', lapar di sini adalah banyak berpuasa. Kita mah puasa Ramadan lupa. Puasa Ramadan itu boleh dibilang perkara yang enteng, bukan berat. Jadi kalau bertoriko itu memilih hal yang berat. Puasa Ramadan enteng. Kok bisa enteng? Karena yang menjalankan puasa Ramadan bukan kita saja, tapi banyak orang-orang yang sama melakukan puasa Ramadan seperti kita. Jadi terlihat enteng. Tapi kalau puasa sunnah banyak yang tidak menjalankan, akhirnya jiwa kita, pribadi kita cenderung merasa berat dengan puasa sunnah. Sebetulnya mah sama aja, bener nggak? Ya sama aja kok, intinya menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari itu puasa. Mau puasa wajib mau puasa sunnah sama. Jadi intinya sama. Yang bikin berat itu karena kita tidak terbiasa. Nah kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya yang ketiga wazuhdi, memilih melakukan perkara yang berat. Az-zuhdi diantaranya sifat zuhud. Sifat zuhud artinya tidak mengutamakan, tidak memprioritaskan urusan duniawi ketimbang urusan agama. Itu zuhud. Gampangannya begitu. Artinya zuhud apa sih? Zuhud itu tidak memprioritaskan urusan duniawi daripada urusan agama. Itu gampangannya zuhud. Kalau kita kaji lebih dalam, zuhud itu amat sangat berat. Apalagi buat kita yang tinggal di kota. Kemudian selanjutnya wasumti, memperbanyak diam, tidak banyak bicara, tidak banyak ngomong. Tidak banyak bicara, tidak banyak ngomong, membiasakan diri diam, itu sifat terpuji. Tapi ingat, catat, kalau sifat terpujinya, kalau diamnya diam di dalam kebenaran, artinya dia cari aman, itu nggak terpuji menurut saya. Nggak terpuji. Kan ada orang yang diem
dia tahu kebenaran, dia diam tidak mau bersuara. Dia tahu kebenaran tapi dia diam tidak mau berkomentar. Itu orang cari aman. Tahu cari aman? Cari aman itu artinya dia tidak mau ada masalah yang berkaitan dengan hukum. Syekh Abdul Qadir Jailani mengucapkan as-sukutu fil haqqi karena kanutki fil batil. Diam di dalam kebenaran, diam tapi dia tahu kebenaran, tapi diam aja nyari aman. Kanutki fil batil, itu sama seperti ngomong di dalam kebatilan. Jadi maksudnya apa? Jadi diamnya itu sama dengan berucap, berkata dengan kata-kata batil. Masya Allah jamaah, makanya ya kotor ya, memang perlu kehati-hatian, perlu kehati-hatian. Yang repot itu ya, yang parah itu membenarkan perbuatan salah, itu yang repot. Kalau membenarkan perbuatan yang benar, bagus. Yang enggak bagus itu membenarkan perbuatan yang salah, itu yang jadi masalah. Ya, makanya awas jamaah. Saya kasih tahu apa ya? Ya silakan si jamaah kalau memang mau ini mah ya. Kalau saya tetap saya punya prinsip, saya punya keilmuan yang dengan ilmu saya bisa menilai. Kiai ini hebat, kiai ini punya pesantren, santrinya banyak. Bal'am bin Ba'uro, ulama di zaman Bani Israel itu sesat karena dia mau mengikuti keinginan kaum Bani Israel. Dia didatangi oleh tokoh-tokoh, diberikan uang, diberikan materi, meminta bahwa dia dipindah untuk berdoa. Bal'am bin Ba'uro itu di dalam tafsir Ruhul Bayan, Bal'am bin Ba'uro itu didatangi oleh tokoh-tokoh Bani Israel dan beliau diminta untuk berdoa, mendoakan Nabi Musa supaya Nabi Musa tersesat, supaya Nabi Musa tidak bisa berdakwah. Itu di dalam tafsir dikatakan begitu. Ya akhirnya ringkas cerita, Bal'am bin Ba'uro ini matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Dia lisannya tidak bisa berkata. Maksudnya berdoa, pengen mendoakan Nabi Musa, tapi dia malah mendoakan orang-orang di dekatnya. Yang celaka bukan Nabi Musa, justru dia dan orang-orang dekatnya yang celaka. Lihat di dalam Al-Quran, Bal'am bin Ba'uro itu diibaratkan anjing, ya, anjing yang terus menerus mengeluarkan lisannya, jadi penjilat. Alhamdulillah ini. Makanya jemaah ya, jangan ketipu sama sarung THS, jangan ketipu sama sorban Kasmiri, jangan ketipu sama kopiah THS. Lihat perilakunya, lihat sikapnya. Kalau pakaian yang jadi patokan penilaian, kita banyak yang ketipu. Saya juga kalau memang nggak benar, jangan diikuti. Kalau saya salah, kalau saya sesat, bilang sesat. Kalau saya salah, bilang salah. Jangan berbeda. Ini orang dalam, nggak bisa. Kalau salah, masalah ada. Dan kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya wal uzlatu, sifat yang berikutnya yang termasuk sifat-sifat yang berat yang harus dijalani dengan keteguhan dan kesabaran, al-uzlah,
sikap atau sifat uzlah. Artinya uzlah mengasingkan diri, mengasingkan diri dari kehidupan yang ramai, mengasingkan diri dari kehidupan duniawi. Sebenarnya mah yang enak-enak itu kiai-kiai yang kayak begitu, itu baru aman. Tinggalnya juga jauh ya di pedalaman, nggak banyak warga tahu, kalaupun tahu hanya segelintir orang, nutup diri, itu aman. Ini baru yang betul-betul kiai. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya wa tarkil mustahiyati wa qainiha, termasuk juga perkara-perkara yang masuk kategori berat yang perlu dilakukan dengan keteguhan dan kesabaran, meninggalkan hal-hal yang diinginkan oleh syahwat, yang diinginkan oleh nafsu kita. Pengen sesuatu, pengen ini, pengen itu, tinggalkan. Wa ghairiha, dan termasuk juga wa ghairiha, perihal yang lain yang berat-berat, mimma yuqarribu ilallahi subhanahu wa ta'ala, dari sesuatu perihal atau pekerjaan yuqarribu yang dapat mendekatkan seseorang ilallahi subhanahu wa ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak perihal lain yang tidak disebutkan dalam buku ini, hal-hal yang berat, hal-hal yang perlu dilakukan dengan kesabaran dan keteguhan, yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Pilihlah itu, lakukan itu. Setiap hari makannya enak, kehidupannya gemerlap, semuanya serba terpenuhi. Kalau dibilang toikoh, enggak gitu, enggak begitu. Toikoh ya harus memilih. Kalau memang dia punya dunia, upayakan melatih diri dengan banyak puasa, ninggalin terhadap syahwat. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau saya bukannya apa ya? Bukannya zuhud, tapi memang gagal. Oh, Ustaz, masya Allah, ya. Orang yang zuhud gak punya mobil, ustaz-ustaz yang lain punya mobil, ustaz-ustaz yang lain kendaraannya keren, ustaz kendaraannya juga jelek, mobil gak punya, zuhud. Sebenarnya bukan zuhud kalau kayak gitu, emang gak gablok ya. Jadi mesti dibedain. Kalau zuhud itu dia punya kemampuan, dia punya, tapi dia nggak mau memiliki. Dia bisa punya, tapi nggak mau memiliki. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya qala Hasanul Ghazazi, bunya hadzal amru ada thalathati asya'a. Perkara yang seperti ini dibangun, didasari ala thalathati asya'a, pada 3 perkara. Jadi kalau pengen bisa melakukan hal-hal yang berat seperti ini tadi, perlu didasari, diawali, dijadikan fondasi 3 perkara. Yang pertama, alla taqula illa indal faqati, janganlah engkau makan illa indal faqati, terkecuali dalam keadaan mendesak. Kalau pengen bisa melakukan hal yang tadi, cara yang pertama, kata Syekh Hasan Al-Ghazazi, beliau mengatakan alla taqul illa indal faqah, jangan engkau makan terkecuali dalam keadaan terpaksa. Artinya apa? Kalau lapar amat mah jangan makan.
Itu untuk melatih supaya kita mau kuat puasa. Awalnya mah nggak puasa, dari nggak puasa itu berlatih. La ta'kul illa indal faqr. Jangan kau makan kecuali dalam keadaan mendesak. Kepepet, udah lapar banget, udah sakit, udah nggak kuat nahan. Kalau tetap ditahan terus, nah itu juga nggak boleh. Jadi zolim itu, zolim terhadap diri sendiri. Kalau memang nggak kuat ya udah, jangan diikuti terus. Nanti kita jadi malah dosa ya, zolim. Kemudian wala tanamu illa indal ghalaba, wala tanama illa indal ghalaba. Yang kedua, jangan tidur terkecuali dalam keadaan indal ghalaba, kecuali dalam keadaan berat. Artinya jangan tidur kalau memang nggak ngantuk-ngantuk amat mah, jangan tidur. Itu untuk melatih diri. Pertama tahapannya seperti itu. Jangan tidur kecuali dalam keadaan ngantuk yang sangat berat. Uyuk tidurin, jangan dipaksain. Nggak bagus, banyak melek juga kalau memang kita udah ngantuk. Kalau bisa mendatangkan mudarat dalam pribadi kita malah jadi dosa. Kenapa? Mata ada haknya. Mata kita ini ada haknya. Telinga kita ada haknya. Apalagi otak kita nih yang ada di dalam kepala ini ada haknya. Jangan dipaksa terus baca ilmu, menuntut supaya bisa paham, tapi ada efek negatif yang membuat akal otak kita rusak. Tinggalin, udah istirahatin, tidur, jangan dipaksa. Soalnya kalau udah kayak gua lo gila lo. Makanya apa ya? Ketika saya sudah terasa berat, kalau baca buku dia terasa berat, udah tidur. Kalau dipaksain takutnya meledak. Yang dia masuk malah buyar. Jadi karena memang kemampuan otak kita itu ada kadarnya, jangan dipaksa, jangan dipaksain. Tenaga kita juga jangan dipaksain. Kemudian wala tatakallama illa inda darurah. Jangan engkau bicara, jangan engkau ngomong illa inda darurati, terkecuali dalam keadaan mendesak. Kalau sudah mendesak terpaksa bicara. Ini sudah keterlaluan, ini sudah permainan, nggak bisa kita diam. Mendesak bicara. Jangan gara-gara pulus nggak mau bicara. Makanya jemaah ya, subhanallah ya, akhir zaman saya itu kan pernah nyampein orang di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya itu bagaikan orang yang sedang menggenggam bara api. Kalau bara api itu tetap terus digenggam, tetap terus dipegang, tangannya terbakar. Kalau bara api itu dilepas, agama hancur. Semakin berat orang yang berpegang teguh dengan aturan agama. Coba kalau ulama yang istiqomah, banyak yang musuhin. Tapi kalau ulama menjilat, banyak yang ngasih duit. Bener gak saya ngomong? Ayo lihat menilainya itu pakai otak, pakai ilmu, pakai hati, jangan pakai nafsu. Kalau orang menilainya pakai nafsu, orang itu akan benci dengan orang yang betul-betul ikhlas memperjuangkan agama, enggak karena materi. Masya Allah jamaah. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya wa dzalika li'ulumi qawlihi alaihi salatu wassalam
min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Karena umumnya ucapan Kanjeng Nabi, beliau mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Salah satu ya tanda baiknya Islam seseorang tarkuhu ma la ya'nihi, ketika orang tersebut bisa meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Itu salah satu contoh ciri tanda bagusnya Islam seseorang, ketika orang tersebut mampu meninggalkan ucapan yang tidak bermanfaat. Oh, berarti orang itu bagus cirinya. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah, wa khabaru hasbu bnu adama luqaimatin yuqinna sulbahu. Ini ada masalah makan. Hasbu bnu adama luqaimatin yuqinna sulbahu. Cukuplah bagi manusia, cukuplah bagi seorang anak Adam, luqaimatin yuqinna sulbahu, beberapa suap makanan yuqinna sulbahu, yang bisa menegakkan, yang bisa memperkuat sulbahu, tulang rusuknya. Artinya apa? Rasulullah ngomong begini, manusia itu cukup dengan makan yang dia bisa berdiri tegak, tidak terlihat lemah, tulangnya sudah bisa berdiri, bisa beraktivitas, itu udah cukup. Walaupun hanya beberapa suap. Fa in kana wala budda fa qulutun li ta'amihi wa qulutun li syarabihi wa qulutun li nafsihi. Fa in kana la budda, kalau memang mesti ya makan yang berlebihan, kalau memang perlu, kalau memang mesti makan yang berlebihan, catat wala budda, mesti ada adil. Mana adil di sini? Fardulutun li ta'amihi, sepertiga bagian tubuh kita untuk makanan. Kemudian fardulutun li syarabihi, sepertiga untuk minum. Fardulutun li nafsihi, dan yang terakhir sepertiga untuk linafasihi, untuk napasnya. Jadi tubuh kita itu jangan diisi makanan full penuh yang akhirnya susah bernapas, mau minum itu juga nggak ada sempat, nggak ada masuk. Jadi dibagi, sepertiga tubuh kita ini untuk makanan, sepertiga kedua untuk minuman air, kemudian sepertiga untuk bernapas. Ini ajaran Nabi. Jangan habok-habokan makan, ayo terus diikutin. Kemudian selanjutnya, wa liqaulihi ta'ala la khaira fi katsirin min najwahum. Allah menyatakan la khaira fi katsirin min najwakum, tidak ada kebaikan fi katsirin min najwahum, ada ya kebanyakan min najwahum, dari ucapan-ucapan batin mereka. Artinya apa? Ucapan batin itu tidak ada kebaikannya. Ucapan batin ya, min najwahum, ucapan yang tersembunyi, ucapan yang tersembunyi. Artinya dalam ayat ini Allah ngajarin kita, enggak ada kebaikannya orang yang banyak ngomong. Itu maksudnya la khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan di dalam kebanyakan min najwahum, dari
ucapan yang tersembunyi dari mereka. Gak ada kebaikannya kalau orang banyak ngomong. Orang yang baik itu yang gak banyak ngomong, pendiam, amalnya banyak. Itu. Kemudian wa yaqumun nasu bin nari illa ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Di dalam hadis lain disebutkan wa hal yaqubun nasu bin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Tidak ada manusia yang tersungkur wajahnya di dalam neraka. Tidak ada sebab apapun yang membuat manusia jatuh tersungkur wajahnya di dalam neraka illa hasaidu alsinatihim, terkecuali apa yang dihasilkan dari lisan mereka. Artinya, kesimpulannya Rasulullah memberikan informasi kepada kita, manusia yang jatuh tersungkur di dalam neraka itu kebanyakan disebabkan apa yang terucap oleh lisannya. Banyak manusia yang jatuh tersungkur di dalam neraka karena sebab yang dihasilkan dari ucapannya, hasaidu alsinatihim. Wa umaru, kemudian lagi wa umrul insani rasu malihi alladhi fihi tijaratuhu. Umur manusia rasu malihi adalah modal utama. Umur manusia rasul mali adalah modal utama alladzi fihi tijaratuhu, yang di dalam umur tersebut, di dalam modal tersebut, tijaratuhu, ada tijarah, perdagangan kita. Jadi kita hidup itu diibaratkan orang dagang. Modalnya adalah umur kita. Umur kita adalah modal kita di dalam menjalani hidup. Alladzi fihi tijaratuhu, yang di dalamnya ada tijaratuhu, terkandung nilai perdagangan. Jadi manusia hidup itu diibaratkan dagang. Modalnya adalah umur. Fa idza dhayyahu bima la ya'nihi faqad atlafahu bima la syai'a. Apabila seseorang menyia-nyiakan umurnya bima la ya'nihi, pada perkara yang tidak bermanfaat, faqad atlafahu bima la syai'a, maka sungguh orang tersebut telah atlafahu, merusak umurnya, menghabiskan umurnya, bima la syai'a, pada perkara yang tidak ada manfaatnya. Inilah hadirin jamaah sedikit sekelumit kajian yang berkaitan dengan masalah thariqah. Insya Allah nanti pertemuan yang akan datang kita sambung, kita lanjutkan tentang makna apa itu hakikat. Kan syariat udah, thariqah udah, tinggal hakikat. Insya Allah nanti pada pertemuan yang akan datang. Nah, demikianlah jamaah apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar dari Allah datangnya, yang salah dari kebodohan diri saya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.